Halo, jumpa lagi dalam podcast Senyum Sehat Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baktiwiata Kediri. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Jessica Dia Cahyani selaku host pada podcast hari ini. Dan untuk hari ini kita akan menyapa Dr. Gigi spesialis penyakit mulut di RSGMI Baktiwiata. Silakan dokter bisa memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan saya Dr. Gigi Herlambang Priyananto, spesialis penyakit mulut, Dr. Gigi spesialis penyakit mulut yang ada di RSGMI Baktiwiata. Oke dokter, bicara tentang penyakit mulut, kira-kira penyakit mulut ini sendiri, ruang lingkup dari penyakit mulut ini seperti apa dok? Oke, ruang lingkupnya cukup cukup luas dok, seperti sariawan gitu dok. Terus kemudian radang pada lidah, terus kemudian ada deteksi dini kanker rongga mulut yang ini sekarang lagi naik-naiknya ya dok ya. Terus kemudian ada manifestasi oral dari penyakit sistemik seperti itu. Tadi salah satunya ada sariawan ya dok. Yeah. Kalau bicara mengenai sariawan juga pasti hampir semua masyarakat pernah mengalami sariawan ya dok. Yeah. Sariawan itu sendiri sebenarnya seperti apa sih dok? Oke, sariawan ini merupakan suatu luka yang berada di rongga mulut ya terutama. Ini biasanya secara klinis akan nampak suatu lesi atau luka yang berwarna putih kekuningan gitu ya. Terus disertai tepinya ini dok, tepinya ini biasanya berwarna merah gitu. Dan ini umum terjadi di masyarakat. Cuma beberapa kasus yang ada di RSGM ini, beberapa kasus itu sariawan tidak kunjung sembuh seperti itu. Biasanya kenapa dok kalau sariawan tidak kunjung sembuh itu? Macam-macam ya dok, ada beberapa kasus seperti karena iritasi. Jadi ada suatu trauma dari gigi-gigi yang tajam seperti itu. Terus kemudian ada trauma dari gigi tiruan yang mungkin tepinya tajam. Tetapi tidak pernah diperbaiki atau tidak pernah dihaluskan, itu akan terjadi suatu trauma yang terus-menerus. Terus kemudian ada suatu pasien dengan kondisi imun yang turun atau rendah, seperti pasien dengan gula darah seperti itu. Terus pasien HIV seperti itu cenderung lukanya nggak sembuh-sembuh karena penyakit sistemiknya tidak diregulasi dulu atau diperbaiki dulu. Kalau tidak kunjung sembuh seperti itu ya dok, apakah itu nanti berbahaya atau bisa menular dok? Oke, kalau sariawan umumnya tidak menular ya dok, tetapi ada beberapa sariawan yang mungkin disebabkan karena infeksi mikroorganisme seperti virus gitu ya, bakteri yang mungkin dia infeksius ketika kondisinya masih muncul sariawan cukup banyak gitu ya, masih kondisi demam dan lain sebagainya. Itu nanti ketika ada penularan, pokoknya makan bareng-bareng gitu, biasanya anak-anak gitu ya, itu bisa tertular. Tetapi secara umum sariawan itu cenderung tidak menular kalau memang akhirnya adalah iritasi seperti itu karena faktor trauma gitu ya dok. Gimana dok kalau untuk masyarakat awam nih dok ya, gimana cara membedakan ini sariawan yang menular nih atau ini yang bisa sembuh sendirinya dok? Memang tidak bisa dibedakan secara klinis ya dok. Jadi kita kalau dokter gigi spesialis penyakit mulut akan menanyakan anamnesis dulu. Ya, apakah ini memang cenderungnya tertular atau kondisi tertular dari saudaranya mungkin atau teman-temannya gitu. Itu memang cenderung infeksius. Tetapi kalau dia sariawan yang biasa pada kondisi pasien dengan kondisi imun yang cukup baik, otomatis dia akan sembuh sendiri. Nah, kalau kondisi imunnya sudah jelek gitu ya, imun yang turun, umpamanya punya gula darah gitu ya, gula darahnya tidak diregulasi dengan baik, terus kemudian jarang kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam umpamanya, itu malah akan lama gitu ya. Penampakannya akan sama sariawan, tetapi kalau memang karena suatu agen iritatif seperti gigi yang tajam gitu, maka akan bentuknya yang berbeda gitu. Tapi secara umum kalau sariawan yang secara akut atau yang kondisinya baru beberapa hari akan sulit dibedakan apakah dia infeksius dan tidak. Kalau dari saya sendiri ya dok, kalau pengalaman saya itu setiap saya menstruasi itu kadang-kadang sariawan, apakah itu berbahaya atau tidak dok?
Kalau berbahayanya mungkin karena ini ya Dok ya, apakah takut menular atau enggak gitu ya? Atau sebenarnya kalau gangguan hormonal sebetulnya tidak menular Dok. Itu memang siklus ya, kalau wanita pasti ada siklus menstruasi gitu ya. Nah, pada siklus itu kadang kebanyakan wanita itu akan mengalami suatu gangguan dari rongga mulutnya ya. Biasanya akan rentan terjadi kerusakan sehingga bisa terjadi suatu sariawan gitu. Kalau berbahayanya tidak Dok gitu. Oke. Tapi apakah setiap bulan akan seperti itu, Dok? Atau ada cara untuk mencegahnya supaya tidak seperti itu setiap bulan? Kalau memang mencegahnya sebetulnya kalau dia rekuren atau berulang gitu, cenderungnya kita hanya mengobatinya untuk mengurangi timbulnya sariawan. Nah, untuk pastinya kita harus periksa dulu Dok, karena pengobatan itu kan yang diberikan adalah obat ya, pasti dia ada efek samping. Jadi kalau kita berikan asal-asalan nanti malah terjadi suatu efek yang tidak diinginkan ke pasien seperti itu Dok. Jadi emang setiap case itu pasti berbeda ya Dok? Betul. Ya? Jadi harus diinikan dulu kita harus anamnesis, kemudian harus kita lihat dulu kondisi rongga mulutnya, apakah mungkin ada muncul suatu luka juga di kulit atau di ini gitu ya. Terus kemudian baru kita kalau memang perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang, baru kita bisa menentukan bahwa ini apa. Ya, terus habis itu baru kita terapi Dok. Jadi tidak semua case sama terapinya. Oke, ya. Jadi untuk sahabat RSGM Bhaktiwiyata kalau mengalami sariawan sebaiknya bisa berkonsultasi ya Dok, bisa datang ke RSGM, berkonsultasi dengan dokter gigi yang ahli supaya lebih tepat untuk penanganannya ya Dok. Oke, kalau secara umum sendiri Dok, pengobatan dari sariawan ini seperti apa Dok? Kalau pengobatan sariawan secara umum kita hanya mengurangi rasa nyeri gitu ya. Jadi mengurangi rasa nyeri kalau memang kondisi tubuhnya tadi saya bilang bahwa kondisi imun atau kondisi tubuhnya baik, otomatis dia akan sembuh sendiri. 1 minggu gitu biasanya akan sembuh sendiri ya. Tanpa obat apapun ya Dok? Iya, memang dia pada kondisi tubuh yang baik ya. Tapi kalau kondisi tubuh yang lemah memang harus diberikan suplemen seperti itu, suplemen vitamin seperti itu yang mungkin mempercepat proses penyembuhannya. Oke. Jadi untuk sariawan ini sendiri sebenarnya luas ya Dok, meskipun kadang cuma sariawan, tapi ternyata juga kadang untuk kasus-kasus tertentu sariawan ini sendiri juga bisa menular. Oke, mungkin Dokter Herlambang ingin menyampaikan sesuatu untuk sahabat RSGM? Oke. Bagi sahabat RSGM yang mengalami luka atau sariawan di rongga mulut ya, baik itu di mukosa rongga mulut atau di pipinya bagian dalam, kemudian di lidah, di bibir bagian dalam, kemudian ada luka pada bibir gitu ya, kemudian ada rasa sensasi terbakar di rongga mulut gitu, segera periksa ke dokter gigi spesialis penyakit mulut. Saat ini di RSGM IIK Bhaktiwiyata sudah ada spesialis penyakit mulut dan kita melayani perawatan baik pasien umum maupun pasien BPJS. Jadi silakan berkunjung ke RSGM. Dokter Herlambang, mungkin ada tips untuk sahabat RSGM Bhaktiwiyata ini sendiri Dok? Oke, kalau terkait sariawan tadi ya Dok, kalau memang kita harus ngecek dulu rongga mulutnya ya, tipsnya adalah kita pastikan tidak ada gigi yang tajam. Satu, kita pastikan lagi tercukupi multivitamin dari dalam tubuh ya. Kalau memang kurang ya kita harus mengkonsumsi vitamin B12, kemudian asam folat, mungkin zat besi seperti itu. Kemudian kalau memang ada penyakit sistemik nih, umpamanya ada diabetes mellitus gitu ya, kita harus melakukan regulasi atau perbaikan gula darahnya supaya tidak tinggi gitu. Terus kemudian kalau memang pengobatan sudah dilakukan pengobatan di rumah, umpamanya kumur pakai garam, larutan garam yang hangat gitu ya, ternyata tidak sembuh ya tetap harus periksa ke dokter gigi spesialis penyakit mulut. Oke, terima kasih Dokter Herlambang atas waktunya. Terima kasih juga ilmunya Dok ya. Jadi kita lebih tahu mengenai sariawan, kemudian juga berbahaya atau tidak, kemudian dari cara mengobatinya juga.
Baik, terima kasih. Apabila sahabat RSGM Baktiwiyata ada pertanyaan mungkin mengenai penyakit mulut atau mengenai kesehatan di dalam rongga mulut, bisa kontak IG dari RSGM, yaitu RSGM IK Bakta. Kemudian bisa juga langsung datang ke rumah sakit. Kita buka setiap hari Minggu juga buka, ada pelayanan IGD. Bisa langsung berkonsultasi dengan dokter gigi yang ada. Baik, terima kasih. Sekian untuk podcast Senyum Sehat hari ini bersama Dr. Gigi Herlambang, spesialis penyakit mulut. Dan sampai jumpa di acara podcast selanjutnya untuk menyapa Dr. Gigi RSGM IK Baktiwiyata. Selamat siang. Siang. Bye.